Of course. Look, fellas. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Calling suicide of the older generation. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Calling suicide of the older generation. Hello movie lovers, apa kabar kalian? Kali ini saya akan merangkum film Transporter ketiga yang rilis tahun 2008, yang mana pemeran utamanya masih diperankan sepupu saya bernama Jason Statham, yang sudah terkenal reputasi gilanya. Tapi sebelum dimulai, saya memperingatkan bahwa ini bukan tontonan anak-anak, karena banyak adegan brutal di dalamnya. Ayo, siapkan cemilan favoritmu, kunci pintu rapat-rapat, siapkan tisu, dan selamat menonton. Di awal film, diperlihatkan sebuah kapal kargo yang membawa puluhan kontainer. Dua petugas masuk ke salah satu kontainer karena mereka menemukan kebocoran. Saat mereka membuka sebuah drum, mereka terkejut karena cairan kimia yang berada di dalamnya langsung merusak wajah dan menewaskan keduanya. Kapten yang mendapat laporan langsung melakukan pembersihan menggunakan perlengkapan, lalu membuang kedua awak kapal ini ke laut. Sementara itu, Frank kali ini terlihat sedang santai memancing di pantai Boom bersama temannya, Inspektur Tarconi. Di sisi lain seorang pria bernama Malcolm dan wanita bernama Valentina. Mereka baru saja turun dari sebuah kapal. Anehnya, Malcolm tiba-tiba melarikan diri setelah petugas memintanya turun dari mobil. Frank dan Tarconi harus mengakhiri liburan mereka karena atasan Tarconi meneleponnya untuk mengusut sebuah kasus. Padahal, Frank baru saja mendapatkan strike besar. Di lain tempat, sebuah jet pribadi baru saja mendarat. Seorang bos mafia bernama John turun dari jet diikuti 3 anak buahnya. Kepada petugas imigrasi, dia mengaku hendak melakukan bisnis di Prancis di bidang perlindungan lingkungan hidup. Cerita kemudian berpindah kepada seorang menteri bernama Leonid yang hendak membuka konferensi Uni Eropa di Odessa esok hari yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik. Kembali ke kantornya, sang menteri menerima kiriman paket rahasia. Di dalamnya berisi sebuah handphone. Ternyata, si John langsung menelepon menteri tersebut, mengaku memiliki bukti kejahatan yang melibatkan mereka dalam kaitan perizinan untuk melakukan bisnis di Ukraina. I'll be in touch. Kembali ke Frank, yang sedang santai menonton televisi, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah mobil yang menabrak rumahnya. Frank pun menelepon ambulans. Sopir mobil tersebut bernama Malcolm. Frank ingat saat dia ditawari pekerjaan oleh sebuah sindikat, namun menolaknya dan memberi saran kepada mereka untuk menggunakan jasa Malcolm. Karena penolakan itu, dia kini harus berhadapan dengan mereka. I don't think you're in a position to tell me what I do. Dalam kondisi setengah sadar, Malcolm meminta kepada Frank agar tidak dikeluarkan dari mobil ini. Tapi Frank tidak mengerti dengan ucapannya. Setelah ambulans datang, mereka langsung membawanya. Frank terkejut saat menemukan seorang wanita di jok belakang. Ketika sadar, wanita tersebut menolak untuk dikeluarkan dari mobilnya karena di tangannya terdapat sebuah gelang bom yang dapat memicu ledakan. Seketika, Frank sadar dan berlari untuk menghentikan ambulans. Namun, dia terlambat. I told you. Saat kembali ke rumah,
Tiba-tiba seseorang memukulnya hingga dia pingsan. Ketika tersadar, Frank berada di sebuah ranjang dan mengenakan gelang bom tersebut. Rupanya, sosok pimpinan sindikat mereka adalah si John. Dia memaksa Frank mengikuti kemauannya untuk mengirimkan sebuah paket. Frank tidak punya pilihan lain dan akhirnya harus menerima pekerjaan ini. Namun dengan satu syarat, yaitu menggunakan mobilnya sendiri. Dan Frank harus membawa Valentina dalam tugasnya, kecuali jika dia ingin gadis ini pindah alam. Gelang bom itu akan menyala warna kuning jika dia berada di jarak 25 meter dari mobilnya. Lalu, jika jaraknya mencapai 50 meter, lampu oranye akan menyala. Dan jika berada di jarak 75 meter, lampu merah menyala dan bom pun akan meledak. Money, gas and food. Memulai perjalanannya, Frank yang kesal mencoba bertanya kepada Valentina, namun dia memilih diam. Sementara itu, kapal tanker yang membawa bahan berbahaya hampir mendekati pelabuhan. Tarconi datang ke rumah Frank untuk memulai penyelidikan. Di sisi lain, mobil Derek yang membawa mobil Malcolm dicegat oleh dua anggota John untuk mengambil sebuah alat di dalamnya. Frank awalnya cukup kesulitan, meskipun hanya untuk meminta nama wanita tersebut. Tarconi menemukan nomor plat mobil dari pelaku yang mencegat mobil Derek. Diketahui juga bahwa mereka yang mengambil GPS mobil tersebut. Ternyata, menteri dipaksa untuk membuat kontrak dengan perusahaan EcoCorp yang tidak hanya mengirim satu kapal kargo, tetapi juga 8 kapal. Sang menteri pun tidak mau menandatanganinya hari ini, namun dia berjanji akan melakukannya keesokan harinya di Odessa saat acara konferensi Uni Eropa. Sang menteri rupanya menugaskan seseorang yang dipercaya untuk bisa membantunya. Location. Singkat cerita, Tarconi mendapatkan informasi tentang mobil Mercedes hitam yang bukan milik Frank yang melaju cepat menuju Jerman. Frank kemudian memutuskan untuk menemui temannya dan mencari tahu lebih banyak tentang gelang bom tersebut. Alat pelacak yang dipasang di mobilnya menunjuk bahwa Frank salah jalur. Dan John memerintahkan anak buahnya untuk memaksa Frank kembali ke jalurnya. Sesampainya di bengkel, temannya yang bernama Otto memberinya informasi tentang teknologi resolusi magnetik yang berasal dari Amerika. Otto kemudian mencari plat transmisi yang berada di dalam mobil Frank. Namun tiba-tiba muncul gerombolan preman yang ditugaskan oleh si John. You, of course. Look, fellas. Itu, si John juga mengirim seorang algojo gorila yang cukup membuat Frank kewalahan. So big anymore, are ya? Singkat cerita, akhirnya Otto menemukan transmisinya. Namun jika dia melepasnya, Frank akan meledak. Sesampainya di lokasi yang ditentukan, Johnson langsung menghubungi Frank yang kecewa dengan aksinya dan memecatnya. Tiba-tiba, seseorang mengambil alih mobil Frank. Dia pun terkejut dan mengambil sepeda BMX untuk mengejarnya. Karena jika Frank melewati jarak 75 meter dari mobilnya, dia akan menjadi adonan pentol.
Frank pun berhasil mengambil alih kembali mobilnya dan menghubungi si John, memberitahukan bahwa dia baik-baik saja karena dia tidak mati dengan gelang bom tersebut. Tidak seperti yang diharapkan si John, namun kali ini Frank merekam pembicaraannya dan mengirimkan rekaman itu kepada inspektur agar dia melakukan identifikasi terhadap si John. Di tengah perjalanan, Frank mengisi bensin, sementara Valentina membeli sebotol tuak. Tak lama kemudian, Mercedes hitam yang diceritakan Tarconi muncul. Dia melihat Valentina dan langsung mengejar Frank. Oh no, who is all gloomy and doomy? The girl! Come on, faster! I have lost my friend! What are you doing? I don't know, I don't care. Frank pun kembali menelepon si John untuk mencari tahu lebih banyak tentang siapa mereka sebenarnya. Should have thought about buying a sandwich instead of a bottle of vodka. Mereka terus mengejar dan menembakinya. Namun, Frank dengan cepat membalikan keadaan, mendorong mobil pengejarnya hingga masuk ke jurang dan meledak. Untuk sejenak, Frank merasa lelah. Valentina pun mencoba menghiburnya. Frank kemudian membuka paket yang dia bawa, yang ternyata hanyalah sebuah buku telepon. Dia pun sadar bahwa paket sesungguhnya adalah si Valentina. Dia semakin kesal, dan Valentina lagi-lagi menggodanya hingga mereka baku hantam di dalam mobil. Tidak lama kemudian, telepon John berdering. John menelepon menteri, menyatakan bahwa dia telah mengirim seseorang yang hampir mencelakakan putrinya. Down and make you pay in a hideous way for this. Di sini terungkap bahwa Valentina adalah anak dari menteri tersebut. Setelah kokbrut, Valentina kemudian menceritakan kisahnya. Ketika dia sedang berada di sebuah pesta malam, dia dibawa oleh seseorang setelah mabuk. Dan supir yang membawanya adalah Malcolm. Dia menelepon ayahnya, namun sebelum tersambung, mereka dikejar hingga Malcolm memutuskan untuk menabrakkan mobilnya ke rumah Frank. Yes, he has a friend. And then I met you. Just a little. Singkat cerita, Frank kembali diberi koordinat baru oleh si John, dan Inspektur Tarconi menemui menteri yang akan melakukan konferensi, karena ini berkaitan dengan putrinya. Menteri kali ini mau bekerja sama dengan Tarconi. Sementara itu, Frank diarahkan ke sebuah lokasi di jembatan. Si John dan pasukannya mengepung mereka. Si John pun menyuruh Frank mengeluarkan Valentina dari mobilnya. Look how many of them. Setelah Valentina berhasil dikeluarkan, Frank langsung ditembaki. Karena terdesak, Frank memutuskan untuk menjatuhkan mobilnya ke sungai. Frank yang tidak bisa jauh dari mobilnya. Dengan cerdik, ia memanfaatkan kantong paket untuk mengangkat mobilnya dan terus berjalan. Untuk keamanan dirinya, si John lebih memilih naik kereta api.
Sementara itu, kontrak yang harus ditandatangani menteri dengan jaminan putrinya akan segera dilakukan. Sesampainya di TKP, Tarconi melihat Frank sedang duduk santai di atas mobilnya. Menurut Tarconi, limbah beracun itu bisa menutupi separuh negara dengan polusi selama 1 abad. Dan tepat 15 menit lagi pada pukul 9 pagi, menteri harus menandatangani kontrak tersebut. Dengan penuh amarah, Frank menerbangkan mobilnya agar parkir di atas kereta api. Ia langsung melakukan serangan hingga menghajar habis anak buah si John. Giliran si John, alarm gelang bom berbunyi. Lalu dia kembali ke mobil dan menerbangkannya agar masuk ke dalam gerbong. Kali ini, Frank berhasil melepaskan gelang bom dan memasangkannya di tangan si John. Akhirnya si John pun jadi adonan pentol. Tarconi segera menelepon menteri dan memberitahukan bahwa putrinya telah aman. Kontrak itu pun disobek oleh Pak Menteri dan dia kembali ke acara konferensi untuk mengingatkan risiko berbahaya berbisnis dengan para mafia. Polisi laut kemudian menangkap kapal kargo itu. Di akhir cerita, Tarconi kembali memancing bersama Frank dan kali ini ditemani oleh Valentina. Tamat. Ending yang sangat memuaskan.